Wa fil hadisis salasah alladzina qala fihim alaihi salatu wassalam. Ini warning buat kita. It's seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi kamu di bawah video ini ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنم في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Diteruskan dengan doa, dengan sholawat dawa. Mohon kepada Allah dijadikannya obat untuk kesembuhan segala penyakit kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan takunu likulli da'in dawa wa likulli illatin shifa fatadfa'u anna kulla mihnatin wa bala'in birahmatika ya arhamar rahimin. Sekali lagi doa untuk yang menyajikan makanan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akthir khairahu wa barik lahu fima razaqtahu birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, silakan minum. Bismillahirrahmanirrahim. Terasa segarnya ya, dingin-dingin. Insya Allah kita minum nggak bandrek bersama-sama nanti di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita masuk surga Allah, yakin lah ya. Tapi baiklah, sebelum kita ngaji kita boleh lagi sholawat kita, sholawatan kita atau nasyid kita untuk nyemangati kita. Ayo sholat dan jamaah, badan sehat, hidup barokah. Tidak sholat pasti sesat, tidak jamaah hidup terpisah. Baca Quran kita galakan, gaya hidup orang beriman. Tanpa Quran kegelapan, hidup dalam kesesatan. Zikir doa senjata kita, Allah suka pastilah jaya. Tanpa zikir dan doa, hidup kita pasti hampa.
salatullah salamu ala Rasulillah, salatullah salamu ala Yasin Habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca khutbahnya bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Ya Allah, manfaatkan ilmu kami ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Berikanlah kepada kami kemampuan memahami agama ini seperti kefahamannya para nabi ya Allah. Dan berikan kepada kami ya Allah ilham keilmuan yang datang darimu lewat para sahabat-sahabat, lewat para malaikat-malaikatmu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kita baca bareng. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita masih soal jihad, ini bagian-bagian terakhir. Wa fil hadisis salasah alladzina qala fihim alaihi salatu wassalam. Ini warning buat kita. Terdapat hadis Rasulullah di mana Rasulullah mensabdakannya untuk 3 golongan. Ini ada 3 golongan yang disabdakan oleh Rasulullah, tapi sabdanya itu bersifat tarhib. Tarhib itu warning. Ya, berhati-hatilah. Kata Rasulullah, innahum awwalu khalqillahi tusa'aru fi bihimun nar. Untuk orang 3 itu, pertama kali Allah menyalakan untuk mereka itu neraka. Bayangkan nih, supaya kita jangan terlalu santai hidup. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, wa rajulun qutila fi sabilillah fa utiya bihi wa arrafahu ni'matahu fa'arafaha. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang terbunuh di dalam sabilillah, mati terbunuh di jalan Allah, sabilillah, perang. Lalu kemudian dengan perang itu dia dikaruniai atau diberi pemberian, tentunya pahala ya, dan janji Allah. Wa arrafahu, dan Allah mengenalkannya. Ini hasil kamu berjuang di jalan Allah. Ni'matahu, akan nikmat-nikmatnya, fa'arafahu, dia pun kenal. Bergembira, senang melihat apa yang disajikan itu. Lalu Allah berkata, fama amilta fiha, apa yang menyebabkan seperti ini amalan kamu di dalam nikmat-nikmat itu. Kamu dapat nikmat-nikmat semua yang sudah dikenal-kenalkan, ditunjuk-tunjukkan, ini apa amalan kamu? Qala qataltu fi sabilik hatta qutiltu. Saya waktu hidup berperang ya, untuk membela agamamu, sehingga kami terbunuh. Seperti ini. Fayaqulullahu ta'ala, lalu Allah berkata,
Kadzabta, dustalah kau. Begitu kata Allah. Dusta kamu tuh. Bal aradta ayyuqala, kamu berperang hanya ingin mendapat julukan agar dikatakan huwa jari'un, bahwa kamu adalah pahlawan. Hanya sekedar untuk menjadi gelar, mendapatkan julukan sebagai pahlawan dengan segala penghargaannya, lagi hidupnya sampai dikuburnya, sampai menjelang dikuburnya. Kan biasanya orang pahlawan kan dapat, atau digelari sebagai pemberani tersohor gitu. Faqad qila, dan itu sudah masyhur, sudah dikatakan seperti itu. Artinya sudah dapat apa yang kamu inginkan itu. Summa yu'maru bihi fayushabu ala wajhihi hatta yulqa finnar, na'udzubillah min dzalik. Kemudian diserukan kepadanya untuk ditarik atas wajahnya, ditarik dalam arti terungkup, hatta yulqa finnar, sampai dilemparkan ke dalam neraka. Insyaallah. Ini warning buat kita. Jadi kita harus hati-hati. Bukan berarti kita bergerak di jalan Allah itu tidak ada nilainya. Karena dalam hal ini, hadis ini menunjukkan kita tuh niatnya lain. Niatnya bukan karena Allah, tapi niatnya karena ingin dapat gelaran sebagai pahlawan atau gelaran sebagai orang tersohor. Artinya apa? Kita harus niat dengan semata-mata karena Allah. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti kita ini. Wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Masyaallah. Dan yang kedua, orang yang dia belajar ilmu. Nah, seperti kita ini. Ta'allamal ilma, belajar ilmu dengan cara membaca, dengan cara mendengar, atau dengan cara mengajarkan untuk mendapatkan ilmu tambahan. Wa 'allamahu, dan juga mengajarkannya. Dia belajar, sudah dapat, kemudian mengajarkan. Nah, ini para sarjana ini. Sasarannya para sarjana. Orang-orang yang digelari menyandang ilmu. Sarjana kek, ustadz kek, termasuk kiai. Wa qara'al Qur'an, dan dia juga baca Qur'an. Baca Quran. Sama dengan yang tadi itu. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu kemudian disajikan untuknya, dikenalkan segala kenikmatan surga itu, dan dia pun sudah gembira karena dia sudah tahu. Sudah senang, sudah bahagia. Lalu ternyata ditanya pula oleh Allah, kamu dapat semua ini karena apa amalan kamu? Fama amilta fiha, apa sebenarnya amalan kamu sampai mewah seperti ini? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu, saya belajar ilmu kemudian saya mengajarkannya. Buka majelis taklim, ceramah ke sana dan kemari, melakukan pembahasan, macam-macam pembahasan. Ya, sekarang ini
lagi banyak hal yang dibahas ya, bahkan lagi banyak lagi trik-trik yang dibuat di tengah-tengah masyarakat. Allah bertanya seperti itu, lalu jawabnya, saya belajar ilmu, ta'allamtul ilma wa 'allamtu, saya belajar kemudian mengajarkannya, wa qara'tu fika al-Qur'an, dan saya pun membaca tentang engkau ya Allah Al-Qur'an. Qala kadzabta atau kadzibta, kamu dusta, kata Allah. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alimun, tetapi kamu itu sebenarnya belajar ilmu untuk digelari sebagai seorang sarjana, untuk digelari sebagai seorang alim saja, supaya menjadi orang ilmuwan, digelari di tengah-tengah masyarakat. Masya Allah. Maka nasibnya sama seperti tadi itu. Ya. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Bukan ditarik, dibambing, tahu dibambing, kakinya diangkat, tangannya diangkat, dilemparkan begitu, bukan. Tapi ditarik dari tangannya atau mungkin dari kakinya dalam kondisi terungkup. Tapi kalau disebutnya ala wajhihi tadi, berarti dari kaki ditariknya itu, mukanya digarukkan ke bawah, dilempar. Makanya melalui kajian kita hari ini, untuk mendapatkan ridha Allah itu jangan ada ingin disebut apa-apa oleh orang, ya. Jangan ada misi apa-apa, misinya semata-mata Allah. Jangan karena misi golongan, jangan karena misi organisasi. Kalau memang kita ikut organisasi karena kita ingin mendapatkan faedah dari organisasi itu, jadi gua organisasi bukan tujuan utama, bukan. Organisasi itu adalah tujuan antara. Siapa tuh mobil, siapa? Coba bantu, barangkali ada motor yang coba. Jangan terlalu fanatik dengan, itulah yang dikatakan oleh Bambang semalam tuh, apa yang dikatakan ta'assub itu ya. Asobiyah itu apa? Asobiyah, ta'assub itu. Ta'assub itu artinya orang yang terlalu fanatik dengan mati, fanatik buta, apa namanya itu? Fanatik apa namanya ya? Fanatik buta. Pokoknya kalau bukan dia, tidak cocok. Dia itulah yang cocok. Kalau bukan paham kita nih, tidak cocok. Kalau paham kita ini silakan pelajari di sana, silakan. Yang penting ada nasabnya sampai ke Rasulullah, ada nasab apa? Ada sanadnya nyampe ke sana. Itu. Tapi kalau sanadnya putus, jangan. Itu yang kedua. Kayak kita ini berarti nasib kita ini. Ngaji ini kemudian nanti diajarkan kepada anak, kepada istri. Niatlah yang tulus, niat yang ikhlas, niatnya hanya semata-mata karena Allah. Baru yang ketiga lagi. Yang ketiga, mana tadi? Terlalu kecil tulisannya. Wa rajulun wassa'allahu alaihi wa 'atahu min asnafil mali kullih. Yang ketiga adalah orang yang Allah lapangkan atasnya. Apa yang dilapangkannya itu? Wa 'atahu min asnafil mal. Dan Allah memberi kepadanya dari berbagai macam-macam harta. Ada milik keperkebun, sudah jadi pegawai negeri misalnya, punya kebun lagi, punya perdagangan lagi, punya saham secara apa misalnya digital lagi, macam-macam yang dimiliki sehingga lapang harganya. Punya
apa namanya, pasaran jamu yang bagus lagi. Hari ini siapa yang pengen cari jamu yang bagus, beliau tuh punya rupanya tuh. Guru saya ini bolak-balik rumah sakit aja, dosen saya dulu. Kemarin ketemu bareng di sana. Bolak-balik di rumah sakit itu. Nah, sekarang malah minum jamu beliau tuh agak rutin berapa bulan? 2 bulan ya. Nah, alhamdulillah. Dia tadi kemarin kami jenguk sana sama ibunya. Dia merasakan enak katanya, dan ibunya pula sudah ikut lagi. Nah, ini bukan promosi, cuma nunjuk tahu baik. Iya itu ya, namanya saffron obatnya. Ya, silakan hubungan sama beliau. Awas, hati-hati. Maksudnya orang kaya lah, dia itu orang kaya, fa'utiya bihi. Orang kaya ini yang dikasih karunia ini ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian begitu juga, lalu ditanya, fama amilta biha fiha, apa yang kamu perbuat di sana? Ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyun faqo fiha illa anfaqtu fiha lak. Masya Allah, saya tidak pernah ketinggalan dalam perjuangan, dan saya menyukai setiap ada perjuangan itu saya berikan nafkah, saya berikan sumbangan gitu, yang cukup untuk itu, saking banyaknya duitnya tadi. Tapi kata Allah, kadzabta, engkau juga dusta. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawad. Sesungguhnya kamu melakukan semua itu karena ingin dapat gelaran sebagai orang dermawan. Sekedar cuma dapat dermawan saja. Faqad qila, dan itu sudah disebut-sebut kamu orang dermawan, Yang satu berjuang di jalan Allah sampai mati hanya karena ingin gelaran pahlawan. Yang satu dia belajar ilmu kemana-mana hanya sekedar ingin dapat gelaran sarjana, sebutan alim, ustadz, kiai. Dan yang ketiga ingin disebut jadi orang orang dermawan. Maka fasuhiba ala wajhi summa ulqiya finnar, tetap ditarik dari kakinya, mukanya bergaruk-garuk di jalan, lemparkan ke neraka. Masya Allah. Jadi ini yang perlu kita renungkan, supaya kita ngajinya ini jangan keterpaksaan ya, jangan karena ini satu amalan yang rutin ngaji ini ya, jadi jadwal yang rutin. Abaji juga sudah menjadikannya hal rutin ini. Sebenarnya ini mau saya baca mau tidak, pikiran tuh dibaca apa tidak ya? Dibaca mukuli kita, enggak dibaca kita enggak tahu kaki gitu ya. Jadi dalam ini jangan tersinggung ya, segala bukan abaji yang ini hadis Rasulullah, begitu. Intinya ayo segala amalan yang kita buat, termasuk belajar, cari nafkah ya, kemudian nasihati orang, mendidik diri sendiri, semuanya karena Allah. Itu aja, jangan karena ada pengen disebut siapa-siapa. Karena itu dikata orang diam aja lah, ngapain? Artinya kan bukan main jiwa seperti itu. Padahal dalam hadis sudah dibilang, orang yang mengolok-olok seseorang itu di depan umum, dia yang diolok-olok dapat ampunan dosanya, yang mengolok-olok pahalanya diberikan kepada yang diolok-olok. Nah, tapi dia nggak mau nyebut, katanya pahala dia untuk kita, yang penting dosa kami diampuni. Jadi sudah ya, pasti di ngaji begini juga macam-macam ada ini. Ngikuti Saipul Dem lah. Ada yang begitu. Kalau bukan manusia yang ngomong begitu tuh, setan yang ngebisik gitu. Lah lemak lah di rumah, apalagi hujan-hujan dikit-dikit ini. Ya gitu. Jadi sudah, yang penting kita tetap ngaji. Dilanjutkan, wa mimma yanbaghil mujahid ayyahzarahu
wa yahtariza minhu ghayatal ihtiraz al-firaru minaz zahfi haitsu la yajuzu al-firar. Faqad adda alaihi salatu wasallam dzalika minal mubiqat. Dalam berjuang jangan mundur. Dalam perjuangan itu jangan mundur. Kalau kita mundur, justru itu membahayakan kita. Membahayakan kita. Terus saja. Wa minal kabair al-muhlikat, mundur dari perjuangan, lari dari perjuangan, lari dari peperangan, itu adalah dosa besar yang merusak. Itu. Jadi kalau ada tantangan, ada yang ngoceh-ngoceh, ada yang olok-olok, ya udah, itu anggap biasa aja lah. Kalau kitanya berhenti, udahlah pengajian ini berhenti karena saya nggak tahan ini olok-olok misalnya, justru ini dosa besar. Yang lain lagi semangat, malah kita ngajak berhenti hanya karena kita yakin aja lah ya, satu saat kita nih akan makin gede pengajiannya. Amin, amin ya rabbal. Makanya nanti mungkin kami akan ngajak rapat untuk beberapa orang bagaimana supaya membesarkan pengajian ini. Dan pengajian ini kalau bisa bukan hanya Abaja aja, tapi Abaji mungkin ngajak orang lain untuk nemaninya, ya kan? Untuk menambah. Setuju lah kira-kira tuh? Ya begitulah. Cepat aja setuju supaya cepat selesai pengajiannya. Ya, makanya nanti akan ada timnya. Jangan-jangan Abaji nanti menggait masalah dokter. Tolong ceritakan tentang bagaimana kesehatan yang baik menurut tuntunan Rasulullah. Begitu. Apalagi tadi kita bersolawat, kita harus senang dengan solawat. Diawali dengan dibawakan lagu-lagunya seperti itu supaya untuk semangat. Masya Allah. Katanya orang itu suka nggak suka sama kita, sudah nggak usah disikapi, kita capek nanti. Memang betul. Fala tumari jahilan fatat aba. Jangan kamu berdebat dengan orang yang bodoh, kamu cepet capek saja. Jangan. Sambil makan aja, makin santai, tidak apa-apa. Kata Nabi SAW, salasun la yanfa'u ma'hunna amalun. Nih hati-hati nih. Ada 3 amalan yang tidak bermanfaat. Salasun, 3 perkara. La yanfa'u ma'hunna amalun. Tidak bermanfaat untuk dirinya, tapi justru yang ada madarat. Yang ada kemudaratan. Yang pertama al-isyrak, kemusyrikan. Kita ngotot mengatakan bahwa Allah itu sama dengan makhluk, jangan. Tidak akan bermanfaat. Allah ada di atas, berarti Allah perlu ruangan. Di bawah nggak ada. Allah itu bersinggasana di satu tempat, berarti Allah butuh tempat. Itu menyamakan dengan, dan ini kalau jatuh ke musyrik tidak ada bermanfaat. Allah itu tidak ada kesamaannya. La yukallifullah laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada kesamaan. Walam yakul lahu kufuwan, sekecil apapun tidak ada kesamaan. Jadi musyrik jauhkan. Yang kedua, uququl walidain, durhaka sama orang tua itu tidak akan membawa manfaat apa-apa. Saya kemarin diundang oleh Ustadz Ali Qodar untuk ceramah, padahal ceramah saya itu biasa-biasa saja. Tapi saya mengkaitkan, jangan sampai setelah dapat si jantung hati, orang tua nggak ada di hati. Saya jabarkan sedikit. Subhanallah, rame nih. Rame pada nelpon Abaji, terima kasih ya Abaji telah mengingatkan kami, kebetulan kami bersama anak-anak kami. Begitu. Jadi orang sekarang ini nampaknya terasa banyak dikasih rasa berat oleh anak-anak. Kalau bukan anak-anak durhaka, tapi berat rasa oleh kenaan apanya begitu. Padahal anak saya itu sudah S2 semua. Sambil nangis ada tuh. Ada yang nangis. Apalagi ketika Abaji cerita tentang di YouTube itu. Saya bawa dengan di YouTube itu. Ada kan di YouTube itu yang nelpon anaknya, nyimpan uang tuanya, bebelian tidak ngasih tahu emaknya.
beli mobil, tapi tahu dari orang lain. Emaknya nggak tahu. Iya mak, supaya senang anak-anak. Kalimat supaya senang anak-anak tapi nggak nyinggung mak. Apa betul kamu telah membeli kebun? Iya mak, supaya nanti jadi bekal buat sangunya anak-anak sekolah. Tapi nggak pernah nyentuh bicara soal emaknya tadi. Terakhir ditelepon, katanya kamu beli anjing herder, harganya 40 juta. Iya, untuk jadi keamanan. Terus makanannya bagaimana? Mahal mak makanannya, susu, daki. Nah, akhirnya emaknya tadi langsung menjerit, ya Allah lah, sekiranya Allah mematikan emak dan menghidupkan kembali untuk yang kedua kalinya, demi Allah emak lebih memilih jadi anjing, karena anjing ini diperhatikan oleh kamu. Subhanallah, daripada jadi emak seperti ini nggak pernah diperhatikan oleh kamu. Gimana kira-kira? Isnani yu'ajjiluhumullahu fid dunya. Ada dua orang yang akan lebih didahulukan kewalatnya sebelum mati di dunia ini. Rasulullah bicara begitu. Yang pertama disebut uququl walidain, anak yang durhaka kepada orang. Tuh uququl walidain, uququl walidain. Dan yang kedua al-baghyu, perbuatan keji yang menjijikan. Nah sekarang lagi viral ya, pesantren diberitakan ada ini, saya nggak tahu apa benar apa tidak, tapi dalam perasaan mengapa berita itu kok di blow up seperti itu, padahal dia itu bukan pesantren, dia itu adalah boarding school, tapi dia angkat-angkat seperti itu. Lagi ada apa di negeri ini? Lagi ada apa di negeri ini? Bukan berarti kita membenarkan mereka ya. Kemudian bicara beritanya tuh semua TV memberitakan itu, Habib Rizik di penjara, dia semua duiti ya, TV yang menceritakan. Lagi ada apa di negeri ini? Kalau ini yang terjadi, kajian kita di Nikan, khawatir ma waqa'al bala illa bidzambin. Dosa apa itu? Balak itu tidak akan pernah jatuh kecuali disebabkan dosa. Ini lagi ada terjadi di mana itu? NTT ya. Setelah Gunung Semeru, ternyata Gunung Merapi sekarang mulai, dan sekarang lagi apa? Berani nggak kita mengatakan bahwa itu karena akibat dosa-dosa kita? Mestinya berani mengatakan supaya kita jangan berdosa lagi. Kalau kita terus saja berdosa saja, kata Allah kan, ya, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau kita memang beriman, bertakwa, justru bukan bencana yang datang, bukan gunung yang meletus, tapi rahmat Allah yang turun dari langit maupun yang bersumber dari, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Oleh karena kamu mendustakan semua itu, maka terpaksa aku ambil tindakan. Ambil tindakan. Pilu kita, Masya Allah. Dengar di TV itu ya, semoga yang meninggal itu syahid semua, amin. Lau apa itu? Wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira. Manakala aku berkehendak untuk menghancurkan suatu negara, akan kuangkat orang-orang yang beruang, mutrafiha, orang-orang yang difasilitasi oleh Allah, punya gelar keserjanaan, punya uang yang banyak, ya. Lalu kemudian dengan uangnya itu dibeli segala apa yang bisa dibeli untuk menjadi penguasa. Tapi fafasaku fiha, setelah jadi penguasa, apakah siapa saja ya penguasa ini, bukan satu orang, tapi penguasa di mana saja, penguasa ekonomi, penguasa politik, penguasa hukum, semuanya fasik. Fahaqqa 'alaihal qaul, tunggu negeri itu akan kuledakkan, akan kukirim 'alaihal qaul, kepastian yang
Dalam tafsirnya itu berupa azab. Fadammarnaha tadmira, maka hancurlah negeri itu sehancur-hancurnya. Nah, kita ini sudah berapa kehancurannya? Mulai dari Aceh, ya, Padang, Bengkulu, Pangandaran. Tapi kita nggak bisa mengambil pelajaran itu. Dan yang ketiga, al-firaru minaz zahfi, yang tidak bermanfaat itu lari dari peperangan. Kalau kita ambil ilustrasinya, lari dari perjuangan. Ayo perjuangkan diri kita. Jangan sampai kebodohan dalam soal agama. Perjuangkan keluarga kita, anak kita. Selamatkan diri kita, termasuk daripada kemurkaan orang tua. Nih orang tua nih sebenarnya, sekalipun anak tuh hebat, jadi apa saja. Ini orang tua nih. Mungkin sama lah sama Pak Sari, Pak Hamzah, Kak Hamzah, orang tua nih. Walaupun anak itu menjadi pejabat apa saja, tetap saja dirasakannya anak. Betul nggak? Menjadi orang kaya sehebat apapun, dia adalah anak kita. Jadi kiai, jadi orator, tetap saja anak. Tidak akan diangkat dia sebagai orang yang di atas kita, tetap saja anak kita. Makanya hati-hati orang jadi anak itu. Anak itu baik bisa, tapi bakti yang nggak bisa. Baik itu bisa, nih Pak Razi, baik untuk anak itu bisa, untuk orang tua itu bisa. Tapi ada juga yang nggak bisa baik, banyak tuntutannya sama orang tua, ada. Tapi bakti ini yang nggak bisa nih. Gimana tuh? Yang namanya bakti itu, orang tua jangan diposisikan sebagai posisi sampingan. Oh, kalau dengan bininya ini, telepon terus, halo say, sedang ada di mana, halo say, besai-besai itulah. Tapi dengan orang tua tidak ingat, tidak ada berita apa-apa dalam perjalanan. Tuh. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Banyak. Iya. Yang namanya ukuran baik itu gimana? Orang baik itu kalau ketemu orang tuanya selaman, baik tuh. Nah. Kemudian kalau ada duit dikirim, baik tuh. Dikirim. Tapi yang namanya bakti lebih dari itu. Yang namanya bakti itu. Duit itu kalau mau dikirim sama orang tua, jangan dikirim pakai rekening. Kalau adanya di sini. Jangan dikirim pakai kurir, antar sendiri. Kalau kita nak nginjek uang tua, antar. Beli buah bagus, antar. Kalau perlu duduk di depan dari sampingnya, dikocek ke buahnya, makan bareng. Wah itu, bukan main itu. Ya. Nah sekarang ini banyak orang tua ini di luar lingkaran keluarga anak. Buat lingkaran, ini lingkaran keluarga nih. Apa isinya? Diri kita, istri kita, anak kita, plus mantu dalam lingkaran ini. Emak kita di luar lingkaran, ditaruh di belakang dapur. Kita cukup fasilitas, rumahnya bagus, mobilnya ada, AC-nya cukup, makanannya enak. Tapi orang tuanya kayak apa? Ini namanya bukan bakti sama orang tua. Inilah menyebabkan kesempitan dalam hidupnya. Padahal dalam hadis kita juga tahu, ridallah ala ridhail walidain. Begitu. Segede apapun duit kita, sekecil apapun, coba ada 3 katanya yang akan diberkahi. Yang pertama, rezeki itu harus dimakan, harus ikut dimakan oleh ayah dan ibu. Jangan gedein tabungan, jangan persetan dengan tabungan itu. Kalau memang bisa, tabung. Tapi sisa daripada berbakti kepada orang tua, ada loh selera orang tua kepengenin belikan. Tapi ini kan tidak, mikirnya tabungan. Keluarkan duit untuk orang tua tuh. Kalau duit dikeluarkan untuk orang tua, pasti akan tambah.
dimakan tidak dimakan, wong tuanya cukup tidak cukup, pokoknya kita harus nyenangin wong itu. Coba nih praktekkan, tunggu akan meledak rezeki kita. Jangan tuntut kejelekan wong tua tuh, angkat kebaikannya. Orang tua nggak menyenangkan bagi kita, karena cerewet, karena itu urusan orang tua. Jangan. Kita sudah baik belum sama orang tua, sudah bakti belum sama orang tua. Jangan-jangan kecerewetan orang tua itu karena kesalahan kita. Mau jahat kayak apa orang tua itu urusannya orang tua, tapi kita kewajibannya bakti sama orang tua. Ini orang tua dan mertua sama saja, tidak bisa kebalas jasanya. Tuh. Makanya ayo setiap bulan kalau kita ada pendapatan, sisihkan sedikitnya untuk dinikmati oleh orang tua. Rizki kita ingin berkah, ikut makan di dalamnya ayah dan ibu. Yang kedua, anak yatim, dimakan oleh anak yatim. Atau oleh fakir miskin. Jangan kita itu makan hanya untuk kita baik. Baru yang ketiga, ikut dimakan oleh orang soleh. Gitu. Jadi tiga ini ya, supaya jadi berkah. Rizki itu dimakan, satu, rizki itu supaya ikut makan, satu orang tua, ibu bapak, yang kedua anak yatim dan duafa, yang ketiga orang-orang soleh. Makanya kalau di rumah itu dijadikan anak soleh semua, anak yang baik semua, dimakan rizkinya, tambah berkah di rumah itu. Inilah barangkali kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang soleh ya Allah, hamba-Mu yang bertakwa, hamba-Mu yang taat kepadamu ya Allah, dengan mengikuti tuntunan utusan-Mu ya Allah. Berikan kami istiqamah dalam ahli sunnah wal jamaah ya Allah ya arhamar rahimin. Berikan kekuatan kami agar bisa kami berbakti kepada ayah dan ibu kami ya Allah, karena itu adalah sumber keriduan-Mu, sumber kejayaan kami ya Allah. Berikan kami kemampuan untuk bertakzim kepada guru-guru kami ya Allah. Hidup kami pengennya ya Allah laksana hidupnya para ulama, dan matinya nanti matinya sebagaimana matinya para syuhada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Billahil hidayah wa taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus jihad ya, jangan berhenti ya. Tapi jangan jahat. Jihad bukan jahat. Ayo diterusin makanan ini.